Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk jumpa lagi di kelas fisika. Kita akan melanjutin buku OSN Fisika SMP karangan Bapak Martin Kanginan terbitan Drama Widya. Kita akan melanjutin lagi bab 8 zat dan kalor, nih bagian ketiga ya, bagian terakhir. Insya Allah ini akan kita habisin di video ini ya. Kemarin udah bab 1 dan bab 2 udah nyampe di 40 nomor. Kali ini kita akan menyelesaikan di nomor 41 sampai terakhir. Sampai kalau nggak salah 63 nanti. Oke, langsung aja di nomor 41. Sebuah benda bermassa 5 kg jatuh bebas dari ketinggian 3 meter ini ya, terhadap lantai dengan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Bila benda menumpuk lantai dengan tidak lenting, artinya semua energinya itu nggak ada yang hilang gitu ya, maka kalori yang timbul pada tumbukan itu mendekati berapa nilai kalornya. Jadi ini energi kalornya Q itu berasal dari energi potensial karena dia dari ketinggian. Jadi bendanya ini jatuh, nanti dia nggak lenting, artinya dia nempel di bawah. Jadi seluruh energi potensialnya dia, ini energi potensial berubah jadi kecepatan dari energi kinetik dan langsung diem, di mana energi kinetiknya langsung diserap jadi energi panas atau kalor. Maka kita dapat hitung Q-nya sama dengan mgh. Nanti otomatis hasilnya dalam joule. Tapi di sini di jawaban mintanya dalam kalori. Perlu kita ingat 1 kalori itu kan nilainya 4,2 joule, sehingga kalau kita balik ya, 1 joule sama dengan 1 per 4,2 kalori. Langsung aja bisa kita hitung, masanya kita masukin 5, gravitasinya 10, ketinggiannya 3 per 4,2. Ya biar hasilnya langsung otomatis kalori nanti. 150 kita bagi 4,2, ini hasilnya 35,71 kalori. Kalau kita buletin jadinya 36 kalori. Oke, dapat ya? Jawabannya alfa. Oke, kita lanjutin lagi. Nomor 42, ini kayaknya suspek ini kayaknya. Air sebanyak X gram bersuhu 42 derajat Celcius dicampur dengan Y gram es bersuhu minus 4 derajat Celcius. Setelah diaduk ternyata masih tersisa 50% es. Jika kalori lebur esnya 40 kalori per gram, kalori jenis esnya 0,5 ya. Kemudian kalori jenis airnya 1 kalori per gram. Oke, satuannya dalam kalori per gram derajat Celcius. Dan pertukaran kalor hanya terjadi di antara keduanya, maka perbandingan X dan Y berapa? Kita bikin diagram kalornya dulu seperti biasa. Jadi dari minus 4 di bawah, kemudian melebur, kemudian sampai ke atas di sini. Ini yang suhunya 42 derajat Celcius, ini yang suhunya minus 4 derajat Celcius. Ini yang nolnya di sini, ini 0 derajat Celcius. Yang 42 derajat Celcius ini yang si X ya, ini si Y. Nanti asas blacknya ketemunya di sini. Suhu campurnya di sini karena cuma ada 50% es yang melebur. Jadi yang X nanti dia akan turun, ngelepasin kalor sampai suhunya 0. Kalor yang dilepasin oleh si X diterima oleh si Y untuk naik ke suhu 0 dan untuk melebur enggak setengahnya aja. Oke, kita tuliskan persamaannya. Q lepas gini ya, sama dengan Q terima. Yang lepasin yang X ya, maka kita punya mc delta T perubahan suhu ya, mc delta T ini punyanya si X ya, sama dengan yang terima ini ya, mc delta T sama ml setengah, tapi ini mc delta T sama ditambah setengah ml. Kenapa kok setengah? Karena yang melebur hanya 50%. Oke, ini X, kemudian airnya 1, delta T nya 42 ke 0 ini 42, sama dengan masanya ini Y, kita nggak tahu, C nya 0,5, delta T nya dari min 4 ke 0, kita ambil positifnya ya, 4 plus ini setengah, masanya tadi Y nggak tahu, L nya 80, sesuai data yang ada di sini. Maka kita dapetin 42X sama dengan 2Y ditambahin 40Y, 42X sama dengan 42Y, maka X per Y sama dengan ya 42 per 42 alias 1 per 1. Jadi masanya sama, perbandingannya sama. Ketemu jawabannya Charlie. Lanjut lagi di nomor 43. Pada proses pemanasan 200 gram es, ini masanya ya, 200 gram es bertemperatur minus 10 derajat Celcius berubah menjadi air bertemperatur 10 derajat Celcius. Oke, kalor jenis esnya standar, kalor leburnya juga standar, kalor jenis airnya juga standar ya. Ini kalau bisa dihafalin ya, kadang-kadang di soal nggak diketahui, tapi kita harus tahu. Langsung aja kita bikin diagram kalornya seperti biasa. Ini, gini ya. Ini kan dari minus 10 di sini. Ini minus 10,
Ini suhu 10, ini nolnya di sini. Dia naik, kemudian melebur, kemudian naik lagi. Ya mirip dari sini udah kita bisa tebak ya. Yang pasti salah, ini pasti salah. Tapi perlu kita cek satu persatu. Kita tulisin A, ini B, biar gampang ya. Ini C, ini D. Maka Q totalnya sama dengan QAB tambah QBC tambah QCD. Kita hitung satu-satu. QAB, MC delta T masanya 200, C-nya tadi 0,5, delta T-nya dari minus 10 ke 0, berarti 10, kita ambil positifnya ya. Oke, setengahnya 200, ini 100, 100 kali 10 ini 1000 kalori. Oke, Q-nya BC dengan rumus yang sama, 200 kalikan L, leburnya 80, dapat nilainya 16.000 kalori. Kemudian QCD, MC delta T 200, C-nya 1, delta T-nya dari 0 ke 10, ini 10 ya. Ini sama dengan 2000 kalori. Di sini jawabannya dalam kilokalori, berarti nilainya sama dengan 1 kakal gitu ya. Yang ini 16 kakal kilokalori, dan yang ini 20 kilokalori. Kayak gitu. Jadi bisa kita gambarkan, ini kan dari 0, ini ngabisin 1 kilokalori, berarti ini angkanya 1 di sini. Kemudian dari B ke C itu ada 16 kilokalori. Ini udah ada 1, berarti ini bukan 16 yang nulisnya ya. 16 tambah 1 ini 17. Kemudian sampai di sini ada 2 kilokalori, berarti ini angkanya 19. Tinggal kita cek aja, ini 18 salah, 18 salah, ini 19 ya. 0 ke 1, 1 ke 17, 17 ke 19. Oke, jawabannya Charlie. Ini yang paling benar. Kayak gitu. Jadi hati-hati ya, jangan terkecoh ya. Oh, ini 1, 16, 18 itu. Ya, hati-hati banget. Oke, lanjut lagi di nomor 44. Sebuah kubus logam yang masanya 200 gram. Ini 200 gram memiliki kalori jenis 0,8 kalori per gram Kelvin ya. Nggak ada derajatnya kalau Kelvin. Kubus itu dimasukkan ke dalam 0,16 liter air yang bersuhu 30 derajat Celcius. Setelah kesetimbangan termal terjadi, kubus dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam 0,16 liter air yang suhunya 0 derajat Celcius sehingga pada akhirnya dicapai keseimbangan termal pada suhu 30 derajat Celcius. Pertanyaannya, berapakah suhu awal kubusnya? Soal ini sempat dimodifikasi dari jadi soal OSN nasional kalau nggak salah. 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu gitu, lupa saya. Cuma ini soal yang ngitungnya 2 kali, ini provinsi 2010. 2010 ini saya masih SMA kalau nggak salah. Oke, kita cek asas beratnya 2 kali. Ini yang logamnya, kita nggak tahu, masanya 200 gram. Kita campur dengan ini air itu 1 liternya 1 kg. Berarti kalau 0,16 liter ya 0,16 kg atau 160 gram ya. Ini air. Ya suhunya 30 derajat Celcius. Nanti ketemu T di sini. TX gitu, atau TC1 boleh. Kita sebut T1 gitu ya. Ini TX yang kita cari, T1. Nah, T1 nanti ini logamnya kita gabung lagi di sini. Ini ada T1 sama 200 gram logam dicampur dengan 160 gram air juga. Cuma suhunya ini sekarang 0 derajat Celcius. Dan suhu campurannya ketemu di angka mana tadi? 30 derajat Celcius. Oke, kita cek kalori lepas, kalori terimanya. Ini perubahan kalorinya 30, ini perubahan kalorinya ya T1 min 30. Nanti kita cek nilai T1-nya ya untuk dapetin nilai angka di sini. Oke, berarti ini perhitungan yang pertama ya. Ini perhitungan pertama, ini baru perhitungan yang kedua. Ngitungnya mundur. MC delta T, MC delta T, kita masukin aja 200, C-nya tadi berapa? 0,8 ya. 0,8, delta T-nya ini T1 min 30. Gini. Ini yang logam ya, Q lepasnya logam MC delta T. Yang air MC delta T juga 160. C air nggak ada keterangannya ya. Cuma kalau kalori per gram kita tahu bahwasanya nilainya 1 kayak di sebelum-sebelumnya. Delta T-nya 30 ke 0 atau 0 ke 30 ya. Diambil positifnya ini 30. Oke, bisa kita coret aja. Ini kita coret ya. 8 kalikan 2 kan 16, 160, ini juga 160. Otomatis ini juga kecoret juga. Habis. Sehingga kita punya T1 min 30 sama dengan 30. Dapat T1-nya sama dengan 60 derajat Celcius. Oke, kita dapetin. Ternyata di sini 60 derajat Celcius, berarti ini juga 60 derajat Celcius. Maka kita punya delta T di sini 30 derajat Celcius. Ya, delta T di sini TX min 60. Ini akan kita hitung. Ini tadi perhitungan yang pertama.
Ini perhitungan yang kedua sekarang. Sama ya, MC delta T, MC delta T. Yang lepasin tambah dengan yang terima. Masa yang lepasin tetap 200. C-nya 0,8. Itu TX kita cari min 60. Sama dengan 160. 1 kalikan ini 30 juga. Sama, ini juga bisa kita coret ya. Ini 1/10 ya. 20 kali 8, 160 coret. Ini juga 160 otomatis kecoret. TX minus 60 sama dengan 30. Dapat TX-nya sama dengan 60 tambahin 30 ya, sama dengan 90 derajat Celcius. Oke, jawabannya kita punya Charlie. Lanjut lagi nomor 45. Ini tentang kalor. Perhatikan gambar berikut. Jika kalor jenis S-nya 0,5 ya, standar ya. Kalori per gram derajat Celcius. Oke, tadi ada kayak beda dikit, kayak yang di atas kan dia Kelvin. Ini derajat Celcius, itu sama aja ya. Soalnya 1 derajat Celcius dengan 1 derajat Kelvin itu sama. Rentangnya sama-sama 100. Kemudian kalor lebur S-nya 80 kalori per gram, kalau jenis airnya 1 kalori per gram derajat Celcius, ini standar semuanya. Dan massa awal S-nya 100 gram, maka jumlah kalori yang diperlukan pada proses A ke D. A ke D, waduh, hitung semuanya itu ya. Oke, kita hitung satu-satu aja. B dulu, MC delta T, masanya 100, C-nya 0,5. Delta T dari minus 5 ke 0, kita ambil positifnya, 5. Gini ya. Sama dengan, ini bisa kita coret, 5 kali 5, 25, 250 kalori. Kemudian QBC-nya sama dengan 100 kalikan ini, ya, lebur ya, 80 kalori leburnya. Sama dengan 8000 kalori juga. Yang ketiga, QCD-nya sama dengan 100 MC delta T, air ya. 1 delta T-nya dari 0 ke 60, ini 60, sama dengan 6000 kalori. Tinggal kita jumlahin aja. 0, 5, 2, 14, 14.250 kalori. Oke, dapat nih. Cuma ini nggak ada keterangannya dia dalam kalori atau dalam joule ya. Kalau misalkan dalam joule ya tinggal kita kaliin aja. Karena 1 kalori sama dengan 4,2 joule, maka ini bisa kita kaliin aja, 14250 kalikan 4,2 sama dengan 59.850 joule ya. Bisa yang kalori, bisa yang joule, nanti tergantung pilihannya. Cuman kalau bisa SI, bisa yang standar nasional ya, maka kita pakai yang SI paling aman, atau paling aman pakai yang nilai ini gitu. Oke, lanjut lagi nomor 46. Oke, ini tentang pemuaian. Sebuah batang logam mempunyai panjang L dan suhu T. Suhu batang logam tersebut dinaikkan sebesar delta T. Ini kenaikan suhunya. Maka panjang logam tersebut bertambah sebesar delta L. Koefisien muai panjang alfa anim ya Pak, didefinisikan sebagai fraksi pertambahan panjang per satuan kenaikan suhu, yaitu delta L per delta T. Satuan untuk koefisien muai panjang adalah berapa? Ya, oke, kita tahu rumus pertambahan panjang untuk konsep pemuaian itu kan delta L sama dengan L0 alfa delta T. Kalau kita baca jadi alfa sama dengan delta L ini ya per L0 kalikan delta T. Atau bisa juga dituliskan dalam bentuk seperti ini juga sama aja. Kalau kita lihat satuannya, delta L ini pertambahan panjang, maka dia punya satuan meter gitu ya. L0 ini juga pertambahan panjang, punya satuannya meter juga. Delta T perubahan suhu punya satuan derajat Celcius. Ini meter bisa kita coret. Dari sini kita punya satuan 1 per derajat Celcius. Atau bisa kita tuliskan derajat Celcius negatif 1. Itulah satuan dari koefisien muai panjang, atau koefisien muai luas, atau koefisien muai volume juga sama. Jadi satuannya per derajat Celcius gitu ya. Atau derajat Celcius pangkat min 1. Oke, jawabannya alfa. Oke, kita lanjut lagi di nomor 47 tentang bimetal. Bimetal pada suhu kamar tampak seperti gambar di bawah ini. Jika koefisien muai panjang bagian A lebih besar daripada koefisien muai panjang bagian B, berarti alfanya A lebih besar daripada alfanya B, maka batang bimetal itu akan seperti apa? Ini alfa yang A lebih besar ya. Jadi bimetal itu dia konsepnya akan melengkung atau bengkok ya. Kemana arahnya? Kalau dia dipanaskan, ini dia bengkok ke koefisien muai yang kecil. Kebaikannya kalau dia didinginkan, bengkoknya ke koefisien muai yang lebih besar. Kenapa bisa seperti itu? Logikanya gini. Rumus pemuaian tadi yang sudah kita tuliskan di atas kan delta L sama dengan L0 alfa delta T. Maka pertambahan panjang di sini tergantung nilai alfanya.
ya delta T untuk delta T yang sama, L0 yang sama, atau panjang mula-mula yang sama, maka pertambahan panjang ini tergantung daripada alfanya. Semakin besar alfa, otomatis pertambahan panjangnya semakin panjang, otomatis dia juga lebih panjang. Sehingga antara A sama B ini kan ceritanya si A kan dia lebih besar nilai koefisien muai panjangnya. Sehingga kalau dipanaskan logikanya si A akan tampak lebih panjang daripada si B. Masalahnya A sama B ini dia dikeling atau disambung jadi satu, ditempelin gini ya, bisa dilas atau diapain, cuma bahasanya biasanya dikeling ya, jadi satu. Sehingga kan nggak mungkin yang A lebih panjang daripada yang B lebih pendek. Maka logika yang paling tepat untuk menggambarkan peristiwa itu ketika dia dipanaskan, ya, dipanaskan, yang A ini kan lebih panjang, maka nanti bentuknya seperti ini, bengkoknya gini. Ya, bengkoknya cuma ini terlalu ekstrim ya. Ini yang A yang bawah. Nah, otomatis yang akan kelihatan lebih panjang. Kebalikannya kalau dia didinginkan, ya, yang delta L ini kan sebanding dengan alfa, ya semakin besar delta T, maka delta L-nya juga semakin besar. Begitu juga kalau alfanya besar, semakin mudah dipanaskan, semakin mudah memuai. Ketika didinginkan, dia juga semakin mudah menyusut. Sehingga nanti ketika didinginkan, gambarnya seperti ini. Ya, yang A akan lebih pendek. Akibatnya tinggal kita cek aja. Melengkung ke bawah jika suhunya diturunkan, ya, dan melengkung ke atas ketika suhunya dinaikkan. Ya benar, karena ini kan lebih kecil ya, jika dipanaskan dia melengkung ke atas, dan ketika didinginkan dia melengkung ke bawah. Dapat jawabannya adalah alfa. Itu adalah konsep daripada bimetal. B 2 metal logam, 2 logam yang dijadikan satu, dikeling jadi satu. Lanjut lagi di nomor 48. Waduh, ini hitungnya agak lumayan ribet ini, cuma coba kita hitung juga. Batang logam pejal A dengan luas permukaan lingkaran 10 meter kuadrat akan dimasukkan ke dalam logam B berbentuk tabung dengan luas permukaan juga 9,998 meter kuadrat. Oh, berarti nggak bisa masuk ini si A masuk ke B. Jika koefisien muai luas logam tersebut 0,000012 per derajat Celcius, maka logam B harus dipanaskan hingga kenaikan suhunya berapa? Kenaikan suhu delta T-nya berapa? Rumusnya makan delta L. Oke, ini bukan L, ini pakai luas. Kita punya delta area sama dengan area 0 beta kalikan delta T. Beta ini koefisien muai luas ya. Yang dicarikan delta T, maka kita bisa dapetin delta T sama dengan delta luas per luas mula-mula kalikan beta. Kita cek. Ini kan yang diminta si B mau dipanasin berapa? Oke, kita cek luas mula-mulanya si B itu kan 9,998 mm kuadrat. Kemudian luas akhirnya agar A bisa masuk berarti kan minimal 10 ya, 10 mm kuadrat. Maka kita punya delta areanya, ya tinggal kita kurangin aja. 10 kita kurangin 9,998 hasilnya 0,002 mm kuadrat. Oke, dapat. Kemudian nilai daripada alfanya, bukan alfa tapi beta ya. Ini koefisien muai luas. Betanya sama dengan, kita bikin bentuk eksponen aja biar enak ya. 12 kali 10 pangkat negatif 6 per derajat Celcius. Cek ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Oke, benar. Tinggal kita masukkan ke rumus ini. Delta areanya itu 0,002. Kita bagi A0-nya 9,998. Kemudian dikaliin dengan betanya 12 kali 10 pangkat negatif 6. Nah, ini ngitungnya agak susah ya. Tapi setelah dihitung hasilnya adalah 16,67 derajat Celcius dan di sini tidak ada pilihan yang tepat. Dan ini sudah benar ya. Oke, lanjut lagi di nomor 49. Pada suhu 0 derajat Celcius sebuah koin memiliki diameter 4 cm dan pada suhu 50 derajat Celcius diameternya menjadi 4,01 cm. Koefisien muai luas. Oke. Ini diameter berarti panjang ya. Berarti nanti ketemunya alfa. Cuma diminta luas, nanti kita kaliin 2. Kita punya rumus delta L sama dengan L0 alfa delta T. Delta L pertambahan panjangnya, awalnya kan 4 cm, berubah menjadi 4,01. Berarti kan pertambahannya ya 0,01. Sama ya, cm, ini juga cm. L0-nya panjang mula-mulanya 4, alfanya kita nggak tahu, delta T-nya 50. Yang dari 0 menjadi 50. Maka kita punya alfa sama dengan 0,01 per ya 4 kalikan 5 200 sama dengan 10 pangkat negatif 2 per 2 kali 10 pangkat 2 jadinya 0,5 kali 10 pangkat negatif 4. Dapat alfanya. Sekarang kita cari betanya. Beta itu sama dengan 2 kali alfa sama dengan 2 kalikan 0,5 kali 10 pangkat min 4 sama dengan
Ya, 2 kali setengah 1 kali 10 pangkat min 4. Berarti nilainya 0,123 41 ya. 1 2 3 4. Oh, kebanyakan. Nanti ini. 1 2 3 4 per derajat Celcius. Oke, dapat. Jawabannya adalah bravo. Kita lanjut lagi nomor 50. Diketahui bahwa koefisien muai panjang kaca biasa dan kaca birek berturut-turut 9 kali 10 4 min 6 per derajat Celcius dan 3,2 kali 10 4 min 6 per derajat Celcius. Dua buah batang masing-masing terbuat dari kaca biasa dan kaca birek. Dipanaskan hingga mengalami kenaikan temperatur yang sama. Oke, delta T-nya sama. Jika keduanya mengalami pertambahan panjang yang sama pula, waduh, delta L-nya sama juga. Berarti perbandingan panjang batang kaca biasa terhadap batang kaca birek mula-mula berapa? Oke, datanya kita tulis dulu biar enak. Mana tadi delta T1 atau kaca sama dengan delta T birek. Kemudian delta L kaca sama dengan delta L birek. Rumusnya kan delta L sama dengan L0 alfa delta T. Karena kita cari perbandingan panjang batang mula-mula, maka ini kita rubah menjadi L0 sama dengan L0 sama dengan delta L per alfa delta T. Dalam hal ini perubahan suhunya sama, ini bisa kita coret. Kemudian pertambahan panjangnya juga sama, bisa kita coret. Maka kita punya hubungannya L0 sebanding dengan 1 per alfa. Oke, kita bikin rumus perbandingannya L0-nya kaca per L0-nya pirek sama dengan alfa pirek per alfa kaca. Alfa pirek berapa? Alfa pirek mana tadi pirek? Pirek yang 3,2 ya. 3,2 kali 10 4 min 6 per kacanya 9 kali 10 4 negatif 6. Coret. Oke, jawabannya 3,2 per 9 sebenarnya. Dan ini enggak ada, adanya 9 bagi 3,2. Berarti rumusnya perbandingannya ini jangan kayak gini, baliknya gini. Bentuk keduanya ya. L0 kaca per L0 pirek sama dengan, asli pakai rumus yang awal, 1 alfa kaca per alfa pirek. Berarti sama dengan 1 per 9 dibagi 1 per 3,2. Dan ini ada jawabannya. Bravo. Kita lanjut lagi di nomor 51. Dua buah tabung berukuran sama, masing-masing terbuat dari aluminium dan besi. Koefisien muai aluminium lebih besar daripada besi. Kita tulis dulu ya. Alfanya aluminium itu lebih besar daripada alfanya besi. Keduanya dialiri uap sehingga mengalami kenaikan temperatur yang sama. Tabung yang menjadi lebih panjang adalah tabung yang terbuat dari apa? Jelas, karena koefisien muainya aluminium lebih besar, otomatis aluminium akan menjadi lebih panjang. Oke, jawabannya Charlie ya. Ini mudah sekali. Kita lanjut lagi di nomor berikutnya, 52. Panjang batang rel kereta api masing-masing 10 meter dipasang pada suhu 25 derajat Celcius. Koefisien muai rel kereta api adalah 12 kali 10 4 minus 6 per derajat Celcius. Agar pada suhu maksimum di daerah itu 35 derajat Celcius, kedua rel yang berhubungan tepat saling bersentuhan, tidak menimbulkan kelengkungan, maka jarak antara dua batang rel ketika dipasang adalah berapa? Jadi rel kereta api kan ada yang dari kiri, juga ada yang dari kanan. Gini nanti ceritanya. Maka agar tidak bersentuhan, nanti kan kita anggap ini tetap ya. Ujung-ujungnya kita anggap tetap. Kita anggap pemuainya hanya di bagian sambungannya aja. Sehingga yang kiri nanti memuai ke arah kanan, yang sebelah kanan juga akan memuai ke arah kiri. Sehingga masing-masing nanti akan ada delta L, ini juga ada delta L, sehingga karena panjang mula-mulanya sama, yang ini sama-sama mulainya 10 meter, ini juga 10 meter, maka nanti gapnya atau jaraknya berarti 2 kali delta L. Kita tinggal cari aja delta L sama dengan L0 alfa kalikan delta T, kayak gitu. L0-nya berapa ini 10 meter? Alfanya 12 kali 10 pangkat negatif 6. Perubahan suhunya dari 25 ke 35 ini 10. Maka kita dapat nilainya 12 kali 10 pangkat negatif 4. Ini ya, meter. Karena tadi L0-nya kan kita pakainya meter, otomatis delta L-nya juga meter. Karena 10 pangkat minus 4 ini jawabannya adalah milimeter. Ini kalau kita bikin milimeter berarti 12 kali 10 pangkat min 1 milimeter sama dengan 1,2 milimeter. Ini delta L1. Maka jaraknya berarti akan 2 kalinya ya, sama dengan 2,4 mm. Oke, jawabannya A. Cuma ya macam-macam ya sudut pandangnya ya. Ada yang bilang juga bahwasanya karena rel ini pemuaiannya kan ke segala arah, ya ke kanan ya ke kiri gitu ya. Jadi delta L-nya separuh ke kanan, separuh ke kiri. Kalau gitu nanti ya jaraknya ya delta L aja. Nilainya berapa? 1,2 gitu. Cuma yang paling aman sebenarnya ya kita ambil amannya itu ya pemuaiannya ke satu arah. Dan pasti aman ya relnya ya, nggak akan melengkung kayak gitu.
Lanjut lagi nomor 53. Gelas Pirek ini mempunyai volume 100 cm3 penuh berisi air pada suhu 0 derajat Celcius. Volume air yang tumpah jika suhu dinaikkan menjadi 100 derajat Celcius. Koefisien muai panjang pireknya, ini panjang ya, hati-hati ya, 3 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius, dan koefisien muai volume airnya 210 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius. Ini udah volume. Jadi untuk mencari volume yang tumpah, pertama syaratnya itu gamanya cair itu harus lebih besar daripada gamanya wadah. Dari sini kita dapat gamanya air kan ini 210 ya. Ini kan masih panjang, kalau panjangnya 3 kali 10 pangkat min 6, gamanya kan tinggal kita kalikan 3, atau koefisien volumenya kan 9 kali 10 pangkat minus 6, dan itu lebih besar. Karena gamanya zat cair lebih besar, otomatis nanti kan delta volumenya zat cair itu lebih besar daripada delta volumenya wadah. Akibatnya ada yang tumpah. Nah, yang volume yang tumpah itu, volume tumpahnya sama dengan perubahan volumenya cairannya, kita kurangi perubahan volumenya wadahnya. Maka kita dapat V0, ini gamma cairan delta T, kita kurangin V0 gamma wadah delta T. Karena V0 dan delta T-nya masing-masing bernilai sama, sehingga kan bisa kita sederhanain rumusnya. V0 dalam kurung gamma cairan kurangi gamma wadah kalikan delta T. Ini rumusnya ya. Ini volume yang tumpah. Oke, tinggal kita masukkan aja angkanya. Volume tumpah sama dengan V0 ini 100 cm3, kita masukin 100 dalam kurung gamma cairannya. Ingat ya, ini masih koefisien muai panjang, maka gammanya atau koefisien muai volumenya kita kali 3. 3 kali 3 dapatnya 9 nanti ya. Yang airnya 210 nih. 210 kita kurangi 9 kali 10 pangkat minus 6. Minusnya 6-nya taruh keluar aja biar enak ngitungnya. Dan perubahan suhunya dari 0 ke 100 berarti ini 100. Kita hitung aja. Ini 100 kalikan 210 kita kurangin 9, hasilnya 201. Kayak gini ya. Kali 10 pangkat min 6 kali 100. Ini kan 100, 10 pangkat 2, ini 10 pangkat 2. 10 pangkat 4 dikalikan 10 pangkat min 6, 10 pangkat negatif 2, sama dengan 201 kali 10 pangkat min 2. Karena mulanya cm3, ini jawabannya dalam cm3 juga. Sama dengan 2,01 cm3. Dapat ya, jawabannya alfa. Oke, kita lanjut lagi di nomor 54. Suatu gas disimpan dalam sebuah wadah yang tutupnya dapat bergerak bebas. Wadah dipanaskan sehingga gas mengembang. Usaha yang dilakukan gas adalah, jadi usahanya gas itu W sama dengan P kalikan delta V. Maka bergantung pada beda volume gas sebelum dan sesudah mengembang, ini delta V ya. Jawabannya alfa. Bergantung pada tekanan awal gas tidak, bergantung pada tekanan akhir gas tidak, 0 ini juga tidak. Karena di sini dikatakan bahwasanya tutup gasnya itu ya kayak piston dia bisa mengembang, usahanya tutupnya bisa bergerak bebas, sehingga nanti tekanannya itu bisa kita jaga tetap ya. Kalau tekanannya kita jaga tetap, maka volumenya akan berubah. Rumus ini kalau kita pecah, P itu kan F per A ya, gaya per luas kalikan delta V kayak gini. Jadi kalau kita pecah lagi, kita punya kan volume itu kan luas alas kalikan ketinggian, maka kita dapat F per A ini ya, A kalikan delta H ya, delta H hanya kecoret, dapat nilainya F kalikan delta H. Delta H itu perubahan ketinggiannya atau perubahan jaraknya atau perpindahannya. Kita rubah delta S, dan ini merupakan rumus usaha F kalikan delta S. Kita lanjut lagi di nomor 55. Pernyataan-pernyataan di bawah ini benar kecuali. Dalam suatu ruangan yang berlampu, badan kita terasa hangat karena mendapat kalor dari lampu secara konveksi dan radiasi. Oke, ini benar. Perpindahan kalor dari matahari sampai ke bumi terjadi secara radiasi, ini juga benar. Perpindahan kalor pada sendok stainless steel yang digunakan untuk mengaduk air teh panas ke ujung sendok yang kita pegang terjadi konveksi, salah. Yang benar dia konduksi. Kemudian aliran udara pada cerobong asap merupakan konveksi, benar. Perpindahan air di dalam ceret yang dipanasi terjadi secara konveksi, ini juga benar. Oke, berarti yang salah ini ya, cari ya. Kalau konduksi itu zat padat, konveksi itu zat cair dan gas, kalau radiasi itu tanpa medium. Biasanya kalau radiasi itu cluenya itu api unggun ya, yang terbakar api-api gitu, sama matahari. Lanjut lagi di nomor 56. Mengompres seorang penderita panas, ya mengompres ya, panas tinggi dengan handuk basah dapat menurunkan suhu tubuhnya. Peristiwa ini termasuk aplikasi konsep apa? Kita amatin ini radiasi bukan ya. Berarti jawabannya bravo. Oke, lanjut lagi 57. Ketika kita sedang merebus air dengan menggunakan panci sebagai media
atas kompor, maka akan terjadi perpindahan kalor. Jenis aliran kalor yang benar menurut peristiwa di atas adalah, oke, mana yang konveksi, mana yang konduksi. Kalau konveksi itu yang aliran, yang airnya. Kalau pancinya itu zat padatnya itu konduksi, maka airnya itu konveksi. Ini spasi salah-salah. Berarti pancinya konduksi nih ya, konveksi konduksi. Karena pancinya nggak mungkin ngalir, konveksi itu ngalir. Lanjut lagi di nomor 58. Pada siang hari yang terik, cuaca sedang panas. Apabila kamu membuka jendela dari ruang ber-AC, maka panasnya akan terasa masuk melalui jendela. Peristiwa ini membuktikan terjadinya jelas adanya konveksi panas. Ya, ketika jendelanya dibuka, udaranya masuk. Jadi, udara panas yang masuk. Panasnya itu bergerak bersamaan udara, maka konveksi. Gitu ya ceritanya. Lanjut lagi di nomor 59. Anak-anak pramuka sedang mengelilingi api unggun di malam yang dingin. Mereka merasa hangat karena panas dari api unggun merambat ke badan mereka secara konveksi dan radiasi. Yang konduksi bukannya karena nggak ada zat padat yang menyebarkannya. Kita lanjut lagi nomor 60. Nih sepertinya udah mulai di rambatan kalor terus ini ya. Konduksi, konveksi, dan radiasi. Sebuah batang logam A disambung dengan batang logam B dari bahan yang sama. Ini bahannya sama ya. Dengan luas penampangnya beda. Luas penampangnya 3 kali lebih besar. Ini siapa ini? Sebuah batang logam A disambung dengan batang logam B dari bahan yang sama dengan luas penampang 3 kali lebih besar. Oh, berarti yang B lebih besar daripada A. Jika pada tekanan udara 1 atm, ujung bebas batang A dimasukkan ke es yang sedang mencair, berarti 0 derajat Celcius. Ujung bebas batang B dimasukkan ke dalam air yang sedang mendidih, berarti 100 derajat Celcius ya. Maka suhu di titik sambungan batang A dan batang B adalah berapa? Ini panjangnya nggak ada keterangannya juga. Oke, jadi ini jelas konduksi. Aliran kalor atau rambatan kalor pada konduksi, H, kalor per time-nya sama dengan K A delta T per L. Dengan A ini nilai daripada konduktivitas termalnya. Seberapa cepat dia menghantarkan panasnya, A ini luasannya, delta T perubahan suhunya, L-nya ini panjang batangnya atau panjang logamnya. Cara ngerjainnya mirip kayak asas black. Kita gambar dulu. Ini yang batang A, ini batang B. Cuma batang B kan lebih besar ya. Ini seharusnya gambarnya seperti ini. Luasnya B sama dengan 3 kali luasnya si A. Maka panjangnya kita anggap sama aja ya. Ini ada LA, ini ada LB. Yang A ini suhu batang bebasnya T-nya 0 derajat Celcius. Yang B ini dijaga di angka 100 derajat Celcius. Kita cari nilai di sini. Jadi caranya gini. KA delta T per L, ini punyanya batang A, sama dengan KA delta T per L, ini punyanya batang B. Gini. Karena keduanya terbuat dari bahan yang sama, berarti konduktivitas termalnya pasti sama. Kemudian nggak ada keterangannya panjang ya, panjangnya kita anggap sama. Maka rumusnya tinggal ini. Luasnya A, ya delta TA ini kan yang lebih tinggi di sini, TC suhu campurannya. Karena delta TA berarti kan TC min T-nya A. Kita tulis TC min T-nya A. TC itu suhu sambungannya, suhu campuran biasanya ya. Sama dengan nih, luasnya B, T-nya B ini yang lebih tinggi 100 min TC di sambungannya. Oke, luasnya A tetap luasnya A, TC-nya kita cari, TA-nya 0 sama dengan luasnya B 3 kali luasnya A. Dalam kurung, ini 100 min TC kita cari. Ini kita coret otomatis bisa. TC sama dengan 300 min 3TC, 3TC yang ke kiri. Dapat 4TC sama dengan 300. TC-nya sama dengan 75 derajat Celcius. Oke, nggak ada pilihannya ya. Ini 75 derajat Celcius. Mirip kayak asas black. Bedanya kalau ini kan KA delta T per L. Lanjut lagi nomor 61. Sebuah besi homogen yang salah satu ujung P, ya ujungnya ujung P dipanaskan pada suhu tetap, kita nggak tahu. Nih, ujung P di sini. Kemudian sementara ujung yang lain ujung Q dijaga suhunya agar tetap pada suhu kamar nih Q. Ya sekitar 25 derajat Celcius. Jika dibuat grafik suhu batang mulai dari ujung P sampai ujung Q, maka grafik yang terbentuk adalah berapa? Ini dipanaskan kita nggak tahu suhunya berapa ya, anggap aja ini suhunya tinggi. Misal ya, 80 derajat Celcius. Jadi nanti rambatan kalor di tiap-tiap posisi itu perubahannya secara linear ya. Maka dari sini kita dapat jawabannya adalah alfa. Karena P kan lebih tinggi daripada Q. Ya, P-nya suhunya tinggi, turun di Q-nya lebih rendah. Kayak gitu aja, mudah sekali. Kita lanjut lagi di nomor 62. Sebuah batang logam A disambung langsung dengan sebuah batang logam B yang diameter dan panjangnya sama. Oke, luasnya sama, L-nya sama.
Suhu bebas batang A 30 derajat Celcius dan suhu ujung bebas B adalah 100 derajat Celcius. Jika perbandingan koefisien konduksi A dan B adalah 3:1 dan dianggap kalor dirambahkan hanya searah panjang kawat, maka suhu sambungannya kedua kawat adalah berapa? Sketsanya kayak gini. Ini A, ini B. Ya, A ini 300 derajat Celcius, B-nya di angka 100 derajat Celcius. Konduktivitasnya A ini 3, ini 1, ini A ya. Ini A, ini suhu, ini B, sorry. Ini suhu sambungan TS saja biar beda. Temperatur sambungan. Oke, langsung ke A delta T per L. Tadi bilangnya diameternya sama, berarti luasnya A sama dengan luasnya B. Panjangnya sama, LA juga sama dengan LB. Rumusnya kan KA delta T per L, ini sama-sama kecoret ya. Tinggal K sama delta T. Oke. KA delta TA sama dengan KB delta TB. KA kita masukkan angkanya tadi 3, delta T-nya A lebih tinggi ya daripada TS, berarti ini 300 min TS. KB nilainya sama dengan 1, ini TS min 100. Dapat kita kalikan silang aja. 900 min 3 TS sama dengan TS min 100. 100-nya ke kiri, dapat kita 1000 sama dengan 4 TS. TS-nya sama dengan 250 derajat Celcius. Jawabannya Charlie. Kita lanjut lagi, satu lagi nomor 63. Perbedaan sifat zat padat dan zat cair menyebabkan penguapan di darat berbeda dengan di permukaan air laut. Hal ini dapat menimbulkan adanya angin darat dan angin laut secara bergantian karena zat padat lebih cepat menerima panas dibandingkan zat cair. Perbedaan kalor di air terjadi secara konveksi. Ini juga benar juga. Di permukaan air laut angin bertiup bebas, ini gak ada hubungannya. Air mempunyai sifat mengalir, ini juga benar. Cuma yang ada hubungannya dengan angin darat dan angin laut, dan penyebabnya adalah yang A ini. Zat padat lebih cepat menerima panas dibandingkan zat cair. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau tanah zat padat, nanti panasnya itu mengalirnya langsung turun gini, langsung turun. Ya otomatis yang atasnya akan panas banget gitu. Jadi lebih cepat panas. Kalau zat cair berbeda. Kalau air itu kan nanti dia konveksi ya. Jadi ini kita kena panas di sini, nanti panasnya muter gitu. Jadi panasnya turun, nanti yang dingin naik begitu seterusnya. Jadi panasnya lambat. Akibatnya yang terjadi ketika kita gambarkan proses terjadinya angin darat dan angin laut ya. Ini lautnya, ini tanahnya atau daratnya. Ya. Ketika siang hari ini udah panas duluan. Ini masih dingin. Ya, karena panas maka udaranya kan memuai, massa jenisnya kecil. Ini kan masih dingin, udaranya lebih rapat, massa jenisnya lebih besar. Dan massa jenisnya lebih besar, akibatnya tekanannya lebih besar. Ini tekanannya, pressure, ini rho ya. Ini tekanannya lebih kecil, sehingga angin mengalir dari laut menuju daratan, sehingga kita sebut sebagai angin laut. Begitu juga sebaliknya kalau malam hari. Oke, itu akhir daripada bab 8 tentang suhu dan kalor. Semoga dapat bermanfaat, dapat membantu teman-teman yang persiapan OSN tahun 2025 ini. Nggak tahu ya, tunggu aja nanti jadwalnya kapan. Apabila masih ada pertanyaan, bisa langsung disampaikan, dituliskan di kolom komentar, nanti akan saya bantu jawab. Mungkin ada 1-2 yang biasanya saya salah pengucapan, tapi dalam hal jawaban insya Allah masih benar semuanya. Oke, terima kasih. Tetap support kita, kelas fisika. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.